minta ini bukan ini ntar. Iya dong. Ada nih yang mau Apa? Oh iya, alhamdulillah lah Naga Suara sudah mencapai umur 24 tahun, berarti bukan umur yang sedikit ya, ini udah banyak banget umurnya, udah panjang banget. Sampai di titik ini sih aku cukup bangga banget sama Naga Suara, bangga banget karena Naga Suara nggak pernah berhenti untuk mengeluarkan karya-karya musik yang apa namanya dicintai sama masyarakat. Dan sampai sekarang pun ada karya yang memang ditunggu-tunggu sama masyarakat. Ya, alhamdulillah aku senang banget menjadi bagian dari Naga Suara. berapa tahun sih yang tergabung di Naga Suara mungkin? Udah 12 tahun mungkin ya. Kayaknya 12 tahun. Seperti apa Naga Suara menjadi rumah untuk seorang Sigrid Nurpria? Oh, Naga Suara berarti banget buat aku, berarti banget dari awal aku masuk Naga Suara aja. Parahnya itu hebatnya dia terima aku apa adanya dengan rambut aku yang panjang banget, aku yang masih masih ke desa-desaan gitu ya, pakaian aku yang udah cakadul banget, yang norak abis gitu. Tapi Naga Suara mau terima aku gitu, khususnya Pak Rahayu mau terima aku apa adanya aku gitu. Jadi dia ya udah, kalau kamu yang kayak gini udah kayak gini, dan itu sangat berarti buat aku dan juga sekarang. Makanya aku nggak pernah tega untuk ninggalin Naga Suara gitu, nggak pernah tega untuk ninggalin Naga Suara karena emang Naga Suara aku banyak banget jasanya udah. Perkembangan kamu sehingga kamu menjadi yang sekarang ini juga semua. Iya, semuanya berkat Naga Suara. Yang jatuh bangun karir kamu yang paling menyedihkan apa sih? Apa ya, saya? Ya semuanya sih aku nikmatin sih. Ketika aku bikin lagu tapi lagunya nggak naik, ya itu aku juga tetap nikmatin gitu. Maksudnya ya berarti emang belum rezekinya aku di situ. Kalau untuk jatuh bangun aku gabung sama Naga Suara nggak ada sama sekali sih. Semuanya happy aja, semuanya senang aja. Malah nggak ada sedih-sedihnya, nggak ada jatuh-jatuhnya menurut aku, karena emang Naga Suara itu semuanya paket komplit buat aku. Jadi apa yang ketika aku membutuhkan mereka, ya mereka selalu ada buat aku. Di fase ini ada ingin pencapaian apa lagi nggak sih? Pencapaian yang pasti kan karena aku penyong ya, saya pencapaian pasti ya dari lagu aja sih gitu. Pengen punya karya lagi, yang memang disukai sama orang banyak. Yang bicara besok akan ke Korea. Kenapa sih? Kan Ini bagus. kita bagus. Di sana agendanya apa sih, nyanyi atau seperti apa sedikit? Iya, malu gue. Iya, agendanya aku nyanyi di sana, alhamdulillahnya diundang sama Tiger, sama sama punya acara di Korea lah. Itulah. Tapi ini pertama kali debat debut di Korea nggak sih? Hah? Ya, suatu pencapaian ya pasti, karena kan nggak semua orang bisa nyanyi di Korea kan, dan aku mendapatkan kesempatan itu ya aku harus memanfaatkannya dengan baik. Itu pencapaian aku yang menurut aku dari dulu aku nggak bakalan ke Korea untuk nyanyi, ternyata sekarang aku malah nyanyi di Korea gitu. Ya alhamdulillah sih, akhirnya ya tercapai. Neng ini kan bawa musik dangdut nih Neng ke Korea, itu persiapannya seperti apa sih? Apalagi kan ini bisa dibilang kalau jarang-jarang ya ada penyanyi dangdut yang bisa sampai Korea gitu. Persiapannya deg-degan banget aku, karena kan penontonnya semuanya orang Korea ya, Syai. Ya, terus mereka kan pasti ya nggak ngerti bahasa kita kan, gitu. Jadi ya aku deg-degannya tuh aku harus bisa, walaupun mereka nggak memberatkan aku untuk bahasa Inggris, walaupun mereka nggak memberatkan aku untuk bahasa Korea. Jadi mereka tuh kayak ya udah bahasa kamu, ya udah bahasa kamu aja gitu. Cuma aku di sini kayak nggak mungkin dong, masa aku nggak sama sekali nggak mengeluarkan kata-kata yang memang universal gitu kan. Ya, itu yang sampai sekarang ya aku harus ngomong apa ya nanti di sana. Nah, ada keterbatasan bahasa nggak sih emang sendiri kalau soal bahasa? Ada lah bu, kan juga cuma bisa bahasa Indonesia sama bahasa Sunda. Artinya sedikit Belajar bahasa Korea buat nyapa-nyapa gitu. Belajar bahasa Korea buat nyapa-nyapa aja gitu. Ya, kalau bahasa nyapa-nyapa karena aku sering nonton Korea, ya saya drakor ya segitu-gituan doang sih yang memang banyak orang yang tahu juga gitu. Tapi ini pertama kali ke Korea nih. Itu gimana sih bisa nyampe bisa dapat tawaran gitu? Kalau yang pertama kan kemarin aku liburan sama Chris kan. Kalau yang ini aku kerja. Tapi kesulitan nggak sih? Kak, mungkin nggak bisa bahasa Inggris gitu. Sulit lah, Kak, sulit banget. Aku malah sering sharing sama si Chris kan, sama suami gitu. Jadi kayak aku nyampainya harus kayak gimana ya? Nanti aku nge-make lagu aku harus ngomong apa ya gitu. Dan aku beberapa ini ya kamu kan mau jelasin juga susah juga sih. Udah jadi bahasa kamu aja, bahasa kamu yang kamu bisa. Ada jadi nggak percaya diri nggak sih karena keluasan bahasa itu yang nggak kuasain? Ya memang
alhamdulillahnya jadi orang-orang yang undang aku ke sana mereka kayak bikin pede aku gitu. Mereka nguatin aku karena jangan diberatin sama bahasa gitu, sama bahasa, karena di sana pun mereka tidak mengharapkan bahasa omongan apa ya, bahasa Inggris dan lain-lain gitu. Ya kamu pakai bahasa kamu aja gitu. Nanti kamu pakai kamu ya udah kamu. Yang berangkat sendiri apa sama keluarga? Enggak sama tim aja. Berarti anak ditinggalin ya? Anak suami ditinggal. Gimana nih? Berapa lama Neng nanti di Koreanya? Pokoknya aku berangkat tanggal 17 pulang 4 hari kalau nggak salah 4 hari. Neng itu kan maksudnya ke Korea nih, itu awalnya di mana sih? Emang ada lagu yang orang sana suka banget sampai kamunya di Aku juga nggak ngerti. Tiba-tiba nyanyi di Korea gitu. Ya udah gitu aja, aku nggak ngerti kenapa. Aku juga nanya itu kenapa bisa aku gitu, kenapa bisa aku, kan masih banyak artis yang lain gitu. Terus aku sih ngerasanya kayak emang lagu aku mereka tahu, nanti ketika aku nyanyi mereka joget apa enggak nih gitu, gue harus ngapain gitu. Tapi ya nggak tahu lah mereka kenapa ngundang aku, bingung. Tapi ada membawa genre dangdut ke negara K-pop gitu, mungkin ada kekhawatiran kamu sendiri nggak sih? Dan mungkin ada nggak sih harapan kamu untuk akhirnya dari kamu nih dangdut mungkin bisa diterima di Korea? Jadi alhamdulillahnya ternyata dangdut bisa apa namanya ya, bisa diajak untuk ke Korea gitu. Dan di sana juga dangdutnya bukan cuma aku aja, tapi ada Gaya Yubi juga. Alhamdulillahnya aku sama Gaya Yubi diajak untuk bernyanyi dangdut di Korea. Ya kekhawatiran sih nggak ada sama sekali, malah aku bangga karena lagu dangdut bisa sampai ke Korea gitu. Dan ya walaupun aku nggak tahu dia orang Korea mengerti apa enggak, pokoknya intinya aku sama Gaya Yubi bisa bawa dangdut ke Korea. Ini berarti pertama kali ya? Iya, kalau untuk nyanyi aku pertama kali. Neng, selain nyanyi kamu ada untuk jalan-jalan nggak? Udah mikirin nih mau kemana? Kan kamu penggemar K-pop juga ya? Enggak sih, Bu. Drakor juga. Iya. Mau kemana gitu, udah ada list? Enggak sih, nggak ada sama sekali. Jadi ya emang kalau emang ada kesempatan ya mungkin jalan-jalan dikit-dikit aja, karena memang mepet juga waktunya gitu. Karena kita berangkat malam sampai sana pagi itu siangnya aku udah JR, malam ya palingnya selesai itu dikit-dikit doang gitu. Berarti pure untuk Teteh, kalau misalnya keluar negeri kan keterbatasan bahasa, itu pakai translator atau gimana dulu? Kalau enggak kan biasanya gue mas gue ini laki gue doang cowok yang pintar, biasanya dia yang maju. Nah kalau sekarang kan karena kita ada apa namanya, ada IO-nya kan, IO dari Indonesia juga, jadi aman maksudnya. Dan kru aku juga semuanya bisa bahasa Inggris, jadi ya udah aku aman. Ada keinginan belajar nggak biar bisa sendiri gitu? Biar nggak Ada dong, ada banget. Ya aku tipis-tipis belajarnya sama suami gitu, tipis-tipis belajarnya sama suami kan. Mungkin setelah pasca operasi kemarin sekarang masih berada sakit gitu? Gak ada sama sekali, alhamdulillahnya tidak sembuh total banget dan seneng lah, maksudnya sekarang aku udah nggak ngerasain sakit-sakit lagi, udah nggak terganggu sama ketek-ketek aku yang kemarin ya, jadi ya aku udah bisa beraktivitas lagi. Tapi masih check up? Hilang, karena memang kata dokternya juga udah hilang kan, udah rapat dan saya sekarang. Berarti ngejaga kesehatan gimana sekarang? Ternyata ada penyakit yang di luar dugaan gitu. Makin banyak ya saya hidup ternyata ya itu menjaga kesehatan ya. Jadi ini ya minum vitamin aja sih kayaknya, karena kalau dari rasa begadang sih aku kalau punya anak kecil masih begadang sih menurut aku, ya nggak ada kata mau begadang gitu, karena anak aku kadang-kadang suka bangun pagi malam-malam tengah malam suka bangun gitu, jadi pasti begadang gitu. Sekarang tuh masih begadang. Ada olahraga rutin nggak sih Neng? Olahraga rutin apa yang kamu lakuin gitu? Rutin enggak yang tiap hari banget, palingnya kayak seminggu sekali gitu doang sih. Ya sempatnya aja sih aku di rumah palingan tipis-tipis treadmill doang. Sebenarnya gimana ditinggalin? Apa? Ditinggalin nanti gimana? Nah, ada bapaknya. Ya walaupun aku tuh orangnya apa namanya, yang penting di rumah banyak orang gitu buat tinggalin sana aku. Jadi aku manggil orang juga buat ke rumah, dan terus juga kan kebetulan dia apa namanya sih, promonya masih di daerah-daerah desa gitu. Belum keluar kota banget, jadi ya aman ketika pulang ya terus masih pulang ke rumah. Ngerti nggak kalau mamanya nggak ada itu? Ngerti banget dia kok nyariin ini. Neng ini kan sekarang kan keranjang kuning di TikTok udah nggak ada. Neng kan penjual, maksudnya jualan juga di TikTok itu seperti apa sih Neng? Mungkin tanggapannya bukan Sedih lah pasti, karena kan aku juga jualan bukan jualan buat aku gitu, maksudnya aku jualan kita juga sebagai afiliat kan, itu juga ngebantu UMKM gitu, UMKM yang memang produk-produknya sepi, jadi kita bantu jualin gitu. Sekarang misalkan udah tutup kayak gini ya sedih lah gitu, tapi ya semuanya kan balik lagi, semuanya ya terserah TikToknya juga sudah pemerintah juga. Tapi masih ada produk-produk itu pasti Neng yang harus dijualin nanti
yang gua